Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok makalah presentasi untuk pelajaran ANPL akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Persediaan Barang di Store PT Sanden Elektronik Indonesia. Kelompoknya terdiri dari 3 orang, yaitu saya, Billy Arsafara, Diana Priliani, dan Regendi Renata. Makalah ini kami memilih studi kasusnya kami di PT Sanden Elektronik Indonesia yang terletak di Lobam. Latar belakang dari analisis ini adalah sistem informasi merupakan salah satu inovasi yang terjadi di kehidupan manusia dan evolusinya. Secara tak langsung, manusia juga diharuskan untuk mengikuti arus globalisasi yang sedang gencar-gencarnya terjadi saat ini. Perubahan demi perubahan terjadi di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan teknologi itu sendiri. Sistem informasi dan teknologi dapat mendukung beberapa aspek dan perusahaan seperti pengelolaan sumber daya manusia, pemasaran produk, pembentukan dua strategi manajemen, dan pengambilan keputusan perusahaan jangka panjang yang berbasis ilmu teknologi. Pada perusahaan ini, sistem persediaan barang masih terbilang standar, di mana pencatatan barang yang masuk dan keluar masih menggunakan kertas laporan untuk pembuatan laporan, di mana dalam proses tersebut masih menimbulkan banyak permasalahan seperti pengolahan data barang yang masih terjadi, kesalahan dalam perhitungan barang yang masuk, barang yang telah keluar, dan perhitungan stok persediaan, yang dapat menimbulkan data yang tidak sesuai dikarenakan data yang belum terintegrasi. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang kelemahan-kelemahan yang dihadapi serta masalah-masalah yang dijelaskan di atas. Permasalahan dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara agar proses pengolahan barang bisa lebih efisien dan cepat. Yang kedua, bagaimana cara agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengolahan barang. Jadi di makalah kami ini, kami menganalisis dan merencanakan bagaimana cara agar pengolahan barang di PT Sanden itu lebih efisien dan cepat ketimbang dari yang sekarang ini. Sekarang kan masih menggunakan teknologi manual, seperti pencatatan manual sebagai berikut. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas, maka dalam memperjelas permasalahan dan pencarian solusi dari masalah yang dikaji, maka 3 penulis membatasi masalah yang ada agar tidak meluas dan keluar dari pembahasan. Adapun batasan masalah sebagai berikut. 1. Sistem yang dibangun hanya dapat dijalankan pada bagian store. Sistem yang dibangun masih memiliki kekurangan dan tidak efisien. Yang 3. Sistem yang dibangun tidak membahas secara detail ataupun keseluruhan. Tujuan kami dari membuat makalah analisis ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui sistem informasi persediaan barang yang berjalan pada store PT Sanden Elektronik Indonesia. Yang kedua, untuk membuat perancangan sistem informasi persediaan barang di store PT Sanden. Yang ketiga, untuk mengimplementasikan sistem informasi tersebut. Sejarah perusahaan. Nah, ini sejarah perusahaan dari PT Sanden Elektronik Indonesia yang didirikan di BIE di Lobam pada akhir Desember 1997. Ini bisa dibaca, ada banyak. Kita skip saja. Selanjutnya, analisa. Berikut analisa sistem mereka. Kegiatan analisis sistem yang berjalan merupakan kegiatan penguraian sesuatu sistem informasi yang utuh dan nyata ke dalam bagian-bagian atau komponen komputer dengan tujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi masalah yang muncul dari sistem tersebut, sehingga mengarah kepada suatu solusi untuk perbaikan maupun pengembangan ke arah yang lebih baik, serta sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi. Analisa sistem berjalan. Yang pertama, Departemen Logistik SDI melakukan verifikasi material yang masuk dari CMTI. Yang kedua, Departemen Logistik SDI harus memverifikasi bahwa bahan yang masuk sesuai dengan packing list yang diterima dari CMTI. Yang ketiga, Departemen Logistik SDI akan menghasilkan incoming verification sesuai dengan packing list dan TRR dari CMTI. Yang keempat, ketidaksesuaian ditemukan selama menerima verifikasi. Tanggung jawab Departemen Logistik SDI akan menerbitkan form discrepancy part report. Yang kelima, setelah verifikasi selesai, penanggung jawab Departemen Logistik SDI harus menempelkan stiker penerima pada semua material yang masuk untuk mempraktikkan sistem FIFO atau first in, first out. Yang keenam, penanggung jawab Departemen Logistik SDI harus memisahkan bahan menjadi 2, yaitu bagian inspeksi dan bagian non-inspeksi.
Penanggung jawab bagian SDIQC harus melakukan inspeksi masuk sesuai dengan QSP Inspection and Testing. Yang ke-8, semua bahan inspeksi setelah inspeksi SDIQC harus mendapatkan stiker lulus inspeksi di semua bahan untuk tujuan identifikasi. Yang ke-9, semua material masuk yang termasuk dalam kategori non-inspection SDIQC membubuhkan cap NIM pada semua kemasan bahan untuk tujuan identifikasi. Oke, selanjutnya dibacakan oleh Kak Diana Prilani. Silakan. Aktor yang berperan. Dalam menganalisis menggunakan pemrograman berorientasi objek, pertama kita harus mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam sistem yang kita bangun. Adapun aktor-aktor yang berhubung dengan sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada CMTI, yang kedua ada logistik, dan yang ketiga ada IQC. Selanjutnya, use case. Adapun use case sistem yang sedang berjalan di PT Sanden Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, CMTI mengirim material masuk, kemudian dari logistik diverifikasi dan diinspeksi oleh IQC. Next. Activity diagram. Di sini ada sistem persediaan barang PT Sanden Elektronik Indonesia. Itu dari petugas CMTI menyerahkan ke petugas logistik untuk menerima material. Oke, activity diagram. Masih sistem persediaan barang di PT Sanden. Di sini bisa dilihat sih diagramnya. Nggak begitu jelas. Oke, next. 2. Analisa kebutuhan perangkat lunak. Untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam pengelolaan barang, maka dibutuhkan suatu sistem beserta perangkat lunak yang mendukung agar pengelolaan barang semakin mudah dan cepat. Dengan kemajuan teknologi saat ini, internet menjadi pilihan alat tepat yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Bisa digunakan di mana saja dan tanpa ada batasan waktu dan tempat. Dengan fitur-fitur yang akan dapat mengatasi masalah tersebut. Perancangan. Yang pertama, prosedur yang diusulkan. User, login, terus login lagi ke admin, baru inspeksi material, material masuk, dan verifikasi material. Oke. Di sini kami juga ada merancang login admin dan login usernya. Di login admin kita bisa memasukkan username, kemudian kita memasukkan password, habis itu di verifikasi. Kalau invalid dia balik lagi dan kemudian masuk ke menu utama jika berhasil. Terus login user, di sini ada bagian masukkan username, masukkan password, masukkan form utama. Jika dia gagal, balik lagi ke masukkan username. Oke. Material masuk. Sistem usulan persediaan barang PT Sanden Elektronik Indonesia. Di sini ada logistik. Logistik itu menerima material masuk, menambah data material, mengambil data material. Habis itu menambah data material, kemudian menyimpan ke database. Kemudian mengedit data material, habis itu mengupdate-nya ke database, habis itu menghapus data user ID. Dan terakhir di sini kita bisa mengetahui form yang sudah dibuat di report oleh logistik dan diterima oleh IQC. Oke. Next. Inspeksi material. Setelah IQC menerima barang dari logistik, terus melakukan inspeksi material, kemudian menginput material hasil inspeksi, menyimpan data material dan hasil inspeksi. Kemudian selesai. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Regi.
Oke, kemudian yang kedua yaitu perancangan dengan sequence diagram. Di sini ada sequence diagram dari login admin dan login user. Ini dapat kita lihat bahwa aktor yang pertama pada login admin itu adalah logistik dan pada bagian user adalah IQC. Kemudian ada form login dan ada tabel operator. Message yang pertama itu adalah untuk memasukkan username, yang kedua memasukkan password sebagai action. Kemudian form akan melakukan cek user. Ketika user valid, maka akses akan diterima. Pada kedua, login admin dan login user. Oke, next. Selanjutnya, sequence diagram pada event material masuk. Di sini aktornya masih logistik dengan form material masuk dan database. Message yang pertama yaitu menginput data material ke dalam form material masuk. Yang kedua, kemudian form akan menyimpan form tersebut ke dalam database. Yang ketiga, yaitu mengedit data material dan mengupdate di database. Kemudian menghapus data material dan menghapus di database. Kemudian jika semua proses sudah siap, maka database akan menampilkan ke form dan form akan menampilkan ke user data material yang telah disimpan, update atau yang dihapus. Oke, next. Selanjutnya, sequence diagram verifikasi material. Di sini aktornya masih admin logistik dengan form verifikasi material dan database. Message yang pertama yaitu input verifikasi material. Yang kedua, form akan menyimpan data tersebut ke dalam database. Kemudian database menampilkan data hasil verifikasi ke admin logistik. Next. Kemudian sequence diagram yang kelima yaitu inspeksi material. Inspeksi material dijalankan oleh aktor user IQC dengan form inspeksi material untuk dimasukkan ke dalam database. Action yang pertama yaitu menginput hasil inspeksi material ke dalam form inspeksi material. Kemudian form inspeksi material akan menyimpan data material ke dalam database. Kemudian database akan menampilkan hasil material ke user IQC. Next. Kemudian perancangan kelas diagram. Di sini dapat dilihat bahwa ada 5 kelas, yaitu kelas material masuk, kelas operator, kelas inspeksi material, dan verifikasi material. Di sini dapat dilihat atributnya sendiri. Untuk material masuk dengan material, relasinya adalah one to one. Kemudian untuk relasi dari material ke verifikasi material adalah one to one or many. Kemudian verifikasi material ke inspeksi material yaitu one to many or one to many. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah perancangan aplikasi yang kami buat. Pada halaman login dapat lihat form yang kami desain yaitu halaman login dengan memasukkan nama dan password dengan tombol submit dan batal. Next. Kemudian ada halaman material masuk dengan menginput material masuk dari atribut yang sebelumnya di kelas diagram yaitu part number, quantity, tanggal masuk, dan nama penerima material. Kemudian sama dengan button submit dan batal. Kemudian halaman verifikasi dari atribut kelas diagram sebelumnya yaitu kode verifikasi, part number, verifikator, tanggal verifikasi, dan quantity. Kemudian sama dengan button simpan dan batal. Selanjutnya. Kemudian halaman inspeksi. Di sini atributnya yaitu kode inspeksi, part number, nama inspektor, tanggal inspeksi, quantity, produk OK, dan produk NG. Oke, next. Oke, kesimpulannya dari hasil pembahasan tentang analisis dan perancangan sistem persediaan barang di store PT Standard Electronics Indonesia ini adalah yang pertama, dengan adanya sistem persediaan ini, maka perusahaan akan lebih mudah dan efisien dalam mengatur dan mengelola barang di gudang. Yang kedua, mempermudah informasi penyimpanan dan pengadaan barang pada PT Standard Electronics Indonesia dalam pencarian data
proses pengadaan maupun proses penyimpanan. Oke, begitulah makalah analisis kami yang kami presentasikan kepada Ibu yang mendengar. Semoga makalah ini dapat dimengerti dan jelas. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Bu.